menjelaskan tentang tes uraian. Saksikanlah. Di sini kami akan menjelaskan tentang teks pengertian uraian. Tes untuk uraian adalah bentuk tes yang pertanyaannya memerlukan jawaban karangan atau kalimatnya panjang-panjang. Panjang pendeknya kalimat atau jawaban itu relatif sesuai dengan kecakapan dan pengetahuan si penjawab. Tes esai adalah salah satu bentuk tes yang terdiri dari satu atau beberapa pertanyaan esai, yakni pertanyaan yang menuntut jawaban tertentu oleh siswa secara individu berdasarkan pendapatnya sendiri. Setiap siswa memiliki kesempatan memberikan jawaban sendiri yang berbeda-beda dengan jawaban siswa lainnya. Secara umum, tes uraian adalah pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberi alasan, dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntunan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Dalam literatur asing, tes uraian disebut juga dengan essay examination, merupakan alat penilaian hasil belajar yang paling tua. Dalam tes ini dituntut kemampuan siswa dalam hal mengekspresikan jawabannya melalui bahasa tulisan. Uraian atau aspek dilaporkan yang berisi gambaran mengenai sesuatu yang menjadi bahan percobaan dan dibahas secara lebih rinci. Mengulas bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup dan penggunaan dan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus lainnya. Untuk tes uraian sendiri memiliki banyak manfaat, di antaranya ada para siswa mempunyai kebebasan untuk memilih, menyiapkan, dan menyiapkan gagasan di dalam kata-kata mereka sendiri. Yang kedua, ada tes uraian dapat menunjukkan kebaikan siswa dalam mengorganisir pemikiran, pendukungan pandangan, dan menciptakan gagasan, metode, dan solusi. Tes uraian dapat digunakan untuk menilai tingkat pemahaman siswa dalam level yang tinggi. Kompleksitas pertanyaan tes uraian dan kompleksitas berpikir yang dihadapkan dari siswa dapat disesuaikan dengan umur siswa, kemampuan siswa, dan pengalaman siswa. Guru juga dapat memahami siswanya dalam membuat jawaban. Adapun langkah dalam membuat tes uraian diantaranya yaitu yang pertama, menentukan tujuan tes. Dikutip dari Suyata, menjelaskan bahwa tes yang baik perlu direncanakan dengan hati-hati dan teliti. Petunjuk yang biasa digunakan untuk itu adalah sesuai tes yang disusun dengan tujuan kurikulum, bukan pada apa yang tertulis, melainkan pada apa yang dipelajari. Yang kedua, menyusun kisi-kisi dengan cermat. Kisi-kisi adalah suatu format berupa matrik yang memuat pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi satu tes. Dan yang ketiga, menulis butir soal. Setelah kisi-kisi disiapkan, tahap selanjutnya adalah menulis butir soal. Sebelum penulisan soal dilakukan, penulis perlu memperhatikan batasan jawaban soal seperti kedalaman, ruang lingkup soal, serta jumlah rincian. Dan yang keempat, penilaian soal tes uraian. Soal yang telah selesai ditulis perlu ditelaah kembali. Tujuan kegiatan adalah untuk melihat dan mengkaji setiap butir soal agar menghasilkan soal dengan kualitas yang baik. Sebelum soal tersebut digunakan dalam suatu perangkat tes. Dan yang kelima, penskalaran tes uraian. Dari beberapa jenis tes subjektif, tes uraian merupakan jenis tes yang paling tinggi tingkat subjektifnya. Karena jawabannya yang relatif panjang, beragam isi dan kemasannya. Nah, setelah kita mengetahui apa saja itu pengertian dari tes uraian, manfaat, juga bagaimana langkah membuatnya, berikut merupakan salah satu contoh-contoh dari tes uraian. Yang pertama, sebutkan 3 jenis tubuh dalam manusia. Yang kedua, sebutkan fungsi mata menurut kalian. Yang ketiga, sebutkan fungsi hati menurut kalian. Contoh berikutnya yaitu sebutkan apa saja hewan yang hidup di darat, lalu sebutkan contoh-contoh hewan yang berkaki 2, dan sebutkan contoh-contoh hewan yang tinggal di udara, dan yang terakhir sebutkan contoh-contoh apa saja hewan yang tinggal di air. Sekian video singkat penjelasan tentang tes uraian dari kelompok kami. Aku yang kesekian tanpa kekasih.